Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Paskah ini, bacaan kita terima melalui Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit itu dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Dan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Paskah ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kapan terakhir kali Bapak, Ibu semua, Saudara, Anda merasa takut? Atau saat ini Anda sedang takut? Saat ini banyak orang sedang mengalami ketakutan. Terutama masih banyaknya korban berjatuhan karena virus corona. Mungkin manusia tidak akan merasakan takut andai wujud virus itu dapat dilihat dengan jelas. Dalam hidup ini, hal yang tidak jelas bisa menyebabkan rasa takut kita. Suara ketepuk di lantai atas bisa membuat kita takut karena tidak jelas suara apakah itu. Sebaliknya juga ketika kita merasa takut, kita tidak bisa jelas melihat kehidupan ini. Segalanya terlihat gelap dan suram. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di hari itu suasana ketakutan dialami oleh penjaga-penjaga kubur dan Maria Magdalena serta Maria yang lain yang hendak mengunjungi makam Yesus. Apa yang membuat mereka ketakutan? Ada gempa bumi yang hebat, ada seorang malaikat Tuhan, dan batu penutup kubur Yesus digulingkan. Bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, Anda sendiri berada dalam situasi semacam itu. Anda mungkin juga akan ketakutan. Malaikat mengerti ketakutan
yang dirasakan kedua Maria tersebut, sehingga ia berkata, "Janganlah kamu takut." Saya yakin perlahan dan pasti kedua Maria tersebut mulai mengelola ketakutan mereka dan mulai mendengarkan warta yang disampaikan malaikat Tuhan itu kepadanya. Apa warta yang mereka dengar? Yesus tidak ada di tempat ini. Yesus telah bangkit. Segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya, Yesus telah bangkit. Begitu mendengar perkataan malaikat Tuhan itu, kedua perempuan itu segera bergegas pergi untuk memberitahukan kepada murid-murid lainnya. Walaupun mereka masih takut. Ketakutan mereka kali ini agak berbeda dengan ketakutan yang pertama. Di ayat 8 Bapak Ibu Saudara diceritakan, di samping takut, mereka juga mengalami sukacita yang besar. Dan sukacita mereka pasti semakin besar karena mereka berdua berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia memiliki rasa takut itu normal. Bagian otak kita yang bernama amigdala ikut berperan atas munculnya rasa takut itu. Jika bagian ini dihilangkan dari otak manusia atau rusak karena penyakit, manusia tidak akan mengenal rasa takut. Yang tidak normal adalah rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara, bisa menciptakan ketakutan lain yang lebih besar. Sebuah mega ketakutan imajiner yang kita takuti hanya ada di dalam pikiran kita dan bukan di dalam kenyataan hidup. Mega ketakutan semacam inilah alih-alih membuat kita semakin dekat pada Tuhan, malah membuat kita tidak lagi meyakini kasih dan pemeliharaan Tuhan. Yesus telah bangkit. Itulah kabar yang harus diwartakan kedua Maria tersebut. Kabar ini akan mampu mereka wartakan hanya ketika mereka sendiri mampu mengelola ketakutan mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus mengatakan, "Jangan takut." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengelola ketakutan kita di tengah-tengah pandemi corona ini? Ketika Anda begitu dikuasai ketakutan, Anda hanya akan melihat dunia ini membahayakan Anda. Keseluruhan keberadaan Anda hanya akan dikuasai aura kematian. Bahkan bukan kematian fisik, tetapi kematian mental dan kematian iman. Paskah mewartakan berita kehidupan, bukan kematian. Ketika kita dipanggil ikut serta mewartakan kebangkitan Yesus, kita dipanggil untuk menyatakan ada kehidupan di dalam Kristus yang bangkit. Saya tidak bermaksud mengajak saudara semua meremehkan corona, tetapi saya mengajak saudara untuk tidak membiarkan mega ketakutan menguasai saudara sehingga melupakan di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan, ada pengharapan, ada masa depan,
yang menaklukkan daya kematian. Iman akan kebangkitan inilah yang juga telah menggerakkan Martin Luther, Bapak Reformator Gereja Protestan, ketika pada tahun 1527, 10 tahun sesudah gerakan reformasi gereja, wabah pes menyerang kota tempat tinggalnya di Wittenberg. Wabah yang disebut Black Death ini telah membunuh ribuan orang di Eropa waktu itu. Ia memilih untuk tetap bertahan di kota, bertahan di tempat tinggalnya. Tetapi bukan sekadar untuk tinggal, melainkan menawarkan pertolongan, menawarkan rumahnya untuk tempat penampungan yang sakit, untuk memberikan kehidupan bagi sesamanya yang memerlukan. Kalau saja Martin Luther dikuasai oleh mega ketakutan, ia hanya akan melihat daya kematian, bukan daya kehidupan dari Kristus yang bangkit. Selamat Paskah. Amin.